Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan sesuatu yang tak biasa. Di balik sebuah rumah kecil di sudut kota, ada kisah tentang seorang ayah angkat dan anak perempuannya yang tumbuh bersama, hingga sebuah perasaan yang tak terduga muncul di antara mereka. Apakah cinta ini sesuatu yang salah, ataukah takdir yang tidak dapat dihindari? Temukan jawabannya di perjalanan mereka yang penuh haru dan keberanian. Di sebuah sudut kota yang damai, berdiri sebuah rumah besar bercat putih yang dikelilingi taman hijau nan asri. Rumah itu milik Firman, seorang pria berusia 45 tahun yang dikenal ramah dan berhati lembut. 21 tahun silam, setelah kehilangan istrinya, ia memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi perempuan dari panti asuhan. Bayi mungil itu diberi nama Elisa. Dengan penuh kasih, Firman membesarkannya layaknya darah daging sendiri. Waktu pun berlalu. Kini, Elisa telah tumbuh menjadi gadis muda berusia 20 tahun. Cerdas, bersemangat, dan memiliki kecantikan alami yang menarik perhatian banyak orang. Bagi Firman, Elisa selalu menjadi putrinya yang tak tergantikan. Namun, akhir-akhir ini ada sesuatu yang berbeda. Suatu sore, di taman belakang rumah, Elisa datang membawa secangkir teh untuk Firman. Ia mengenakan gaun sederhana, rambut panjangnya dikepang ke belakang, dan senyum hangat menghiasi wajahnya. "Ayah, akhir-akhir ini ayah sering melamun. Apa yang ayah pikirkan?" tanyanya lembut. Firman tersentak, tak menyangka bahwa Elisa memperhatikan kegelisahannya. "Ah, tidak apa-apa, nak. Ayah hanya memikirkan pekerjaan di bengkel." Namun, di lubuk hatinya, Firman tahu itu bukanlah alasan sebenarnya. Selama beberapa bulan terakhir, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Setiap kali menatap Elisa, dadanya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia berusaha mengusir pikiran itu, merasa bersalah dan malu. Di sisi lain, Elisa juga menyimpan kegundahan serupa. Ia menyadari bahwa Firman bukanlah ayah kandungnya, tetapi pria itu adalah satu-satunya sosok yang selalu ada di sisinya, membimbing dan melindunginya. Seiring bertambahnya usia, perasaannya pun perlahan berubah, bukan lagi sekadar kasih sayang seorang anak terhadap ayahnya. Suatu malam, saat duduk di ruang tamu, Elisa mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Ayah, pernahkah terpikir untuk menikah lagi? Aku tidak ingin ayah terus sendirian." Firman terdiam, menatap Elisa dengan sorot mata lembut. "Ayah tidak pernah memikirkannya lagi. Lagi pula, ayah sudah bahagia karena ada kamu." Jawaban itu membuat Elisa tersenyum kecil. Meski hatinya bergejolak, ia ingin mengatakan sesuatu, namun takut merusak hubungan mereka yang selama ini baik-baik saja. Malam itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya, hanya suara detak jam yang menemani. Di kamarnya, Elisa duduk di tepi ranjang, menggenggam buku hariannya. Saat membalik halaman-halaman lama, ia membaca kembali perasaan yang ia tuliskan selama ini. Dari sekadar rasa syukur dan kasih sayang, perlahan-lahan ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Firman telah berubah. "Aku tak seharusnya merasakan ini, tapi mengapa hatiku selalu bergetar setiap melihat ayah?" bisiknya lirih. Sementara itu, Firman masih duduk di sofa, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Berulang kali ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang salah denganku? Elisa adalah anak angkatku. Aku seharusnya melindunginya, bukan merasakan ini." Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Elisa turun dari kamarnya, mengenakan sweater kebesaran, rambutnya tergerai alami. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. "Ayah belum tidur?" tanyanya pelan. Firman menggeleng. "Ayah sedang berpikir." "Kamu sendiri kenapa belum tidur?" "Aku juga sulit tidur," jawab Elisa lirih, duduk di sebelahnya. "Sepertinya ayah juga banyak pikiran." Firman hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka, hanya suara jam dinding yang terdengar. Tiba-tiba, Elisa menghela napas panjang. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. "Ayah, aku ingin jujur tentang sesuatu."
Firman menoleh, menatapnya dengan dahi sedikit berkerut. Apa itu, Nak? Elisa menggigit bibirnya, mencoba merangkai kata. Aku tahu ini mungkin salah, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku rasa, perasaanku terhadap ayah bukan lagi seperti anak kepada ayah. Firman terdiam. Kata-kata Elisa seakan menghentikan waktu. Ia ingin merespons, namun lidahnya terasa keluh. Maaf kalau ini membuat ayah tidak nyaman. Elisa melanjutkan dengan menundukkan kepalanya. Tapi aku tidak ingin berbohong pada diriku sendiri atau pada ayah. Firman menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, memahami situasi yang begitu rumit ini. Elisa, apa yang kamu rasakan tidak salah, tapi ini bukan hal yang mudah untuk kita hadapi, ujarnya dengan lembut. Kamu tahu, aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku tahu, jawab Elisa pelan, tapi aku bukan anak kandung ayah. Dan semakin lama aku di sini, semakin sulit untuk berpura-pura bahwa perasaanku biasa saja. Firman terdiam, menatap Elisa yang kini tampak berlinang air mata. Ia merasakan hal yang sama, namun ia tahu betapa rumitnya situasi ini. Elisa, ucapnya akhirnya, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Perasaanmu, perasaanku, ini bukan keputusan yang bisa kita buat begitu saja. Elisa mengangguk, meski hatinya terasa berat. Aku mengerti, ayah. Aku hanya ingin ayah tahu apa yang aku rasakan. Setelah Elisa kembali ke kamarnya, Firman duduk lama di ruang tamu, merenung. Ia tahu perasaan itu ada dalam hatinya, tapi ia juga sadar ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Di satu sisi, ia ingin melindungi Elisa dari pandangan negatif orang lain, namun di sisi lain, ia tak bisa mengingkari kenyataan bahwa Elisa bukan lagi sekadar anak angkat baginya. Malam itu, mereka berdua sadar bahwa hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, meski matahari bersinar cerah, suasana rumah terasa dingin. Elisa sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasanya, namun senyum hangatnya yang biasa tampak memudar. Di wajahnya kini terlihat ekspresi penuh keraguan. Firman turun dari kamarnya, langkahnya berat, matanya sembab, tanda semalam ia hampir tidak tidur. Hatinya diliputi kegelisahan, merenungkan percakapan mereka semalam. Selamat pagi, ayah, sapa Elisa pelan, meletakkan secangkir kopi di meja, menatapnya sejenak, lalu mencoba tersenyum. Selamat pagi, Elisa, jawab Firman, meski suaranya terdengar serak. Mereka duduk berhadapan di meja makan, namun suasana terasa canggung. Biasanya, percakapan santai mengisi ruang mereka, tentang pekerjaan Firman di bengkel atau rencana kuliah Elisa. Namun pagi itu, hanya terdengar suara sendok dan garpu yang saling bersentuhan. Akhirnya, Elisa memecah keheningan. Ayah, aku minta maaf kalau apa yang aku katakan semalam membuat ayah merasa tidak nyaman. Firman meletakkan cangkir kopinya dan menatap Elisa dengan serius. Kamu tidak perlu minta maaf. Elisa, aku justru menghargai kejujuranmu. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita hadapi. Elisa mengangguk pelan. Aku tahu, ayah. Karena itu, aku rasa aku perlu pergi untuk sementara waktu. Firman terkejut. Pergi? Maksudmu bagaimana? Aku pikir kalau aku tetap di sini, perasaanku akan semakin sulit dikendalikan. Dan aku tidak ingin membebani ayah. Mungkin lebih baik aku tinggal di asrama kampus sementara waktu. Jelas Elisa dengan suara gemetar. Firman menatapnya lama, mencoba memahami keputusan gadis itu. Hatinya terasa berat, namun ia tahu bahwa jarak mungkin adalah pilihan terbaik saat ini. Jika itu yang terbaik menurutmu, ayah tidak akan melarangmu. Tapi kamu harus tahu, rumah ini selalu terbuka untukmu. Tidak peduli apa yang terjadi, jawab Firman, meski hatinya hancur. Terima kasih, ayah, Elisa berkata dengan senyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, Elisa bersiap pergi ke asrama kampus. Firman membantunya memasukkan koper ke mobil, sementara Elisa berdiri di teras rumah,
menatap bangunan yang telah menjadi rumahnya selama 20 tahun. Sebelum masuk ke mobil, Elisa memeluk Firman erat. "Terima kasih untuk segalanya, Ayah. Aku tidak akan pernah lupa betapa besar cinta dan perhatian yang Ayah berikan untukku." Firman membalas pelukan itu dengan penuh kasih. "Kamu selalu jadi bagian dari hidupku, Elisa. Jangan pernah ragu untuk kembali." Ketika mobil Elisa melaju menjauh, Firman berdiri di depan rumah, menatap kepergian gadis itu dengan hati yang kosong. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, namun rasa sakit itu tetap ada. 6 bulan berlalu sejak Elisa tinggal di asrama kampus. Waktu berjalan lambat, namun jarak di antara mereka justru membuat perasaan itu semakin jelas. Baik Firman maupun Elisa tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa apa yang mereka rasakan bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan begitu saja. Pada suatu sore yang dingin, Firman duduk tenang di beranda rumah, memandangi taman yang dulu sering ia rawat bersama Elisa. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Firman terkejut ketika melihat Elisa keluar dari mobil sambil membawa sebuah kopa. "Elisa," panggilnya dengan suara terbata-bata, masih merasa tak percaya. Elisa menutup pintu mobil dengan pelan, lalu melangkah mendekat dengan perlahan. Meskipun tampak olah, matanya penuh keyakinan. "Ayah, aku pulang," katanya, dan Firman berdiri terpaku. Hatinya berdebar, namun ia berusaha mengendalikan perasaan. "Kenapa tidak bilang sebelumnya kalau kamu ingin pulang? Ayah bisa menjemputmu." Elisa tersenyum tipis. "Aku ingin mengejutkan Ayah, tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan." Firman mengangguk, mengajak Elisa masuk rumah. Mereka duduk di ruang tamu, tempat penuh kenangan yang mereka ciptakan bersama. Elisa menatap Firman dengan mata penuh beban, lalu menghela napas panjang. "Ayah, selama aku di asrama, aku berusaha melupakan perasaan ini. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini salah, dan aku harus berhenti memikirkannya." Suara Elisa bergetar, seiring air matanya mulai mengalir. Firman terdiam, pandangannya penuh perhatian. Elisa melanjutkan, "Tapi, semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin aku sadar. Aku mencintaimu, Ayah. Bukan sebagai anak kepada Ayah, tapi sebagai wanita yang mencintai seorang pria." Firman menunduk, hatinya terasa berat, karena ia tahu bahwa momen ini tak bisa dihindari lagi. "Elisa." Firman akhirnya berbicara dengan suara pelan, berusaha menahan emosinya. "Ayah juga merasakannya, tapi Ayah merasa bersalah. Ayah takut perasaan ini bisa menyakitimu, atau membuat orang lain memandang kita dengan buruk." Elisa menggenggam tangan Firman dengan erat, sebuah gestur yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Ayah, aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku tahu, Ayah adalah satu-satunya orang yang selalu ada untukku. Ayah adalah segalanya untukku," katanya dengan tulus. Mata Firman mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia berjuang melawan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa cinta yang ia rasakan untuk Elisa adalah cinta yang tulus dan tak tergantikan. "Elisa," katanya dengan suara serak, "jika kamu yakin dengan perasaanmu, Ayah juga tidak akan berpura-pura lagi. Tapi kita harus menjalani ini dengan hati-hati. Kita harus siap menghadapi dunia yang mungkin tidak akan mengerti kita." Elisa mengangguk, penuh tekad. "Aku siap, Ayah. Selama aku bersamamu, aku siap menghadapi apapun." Malam itu, mereka saling mengungkapkan perasaan mereka dengan keberanian dan ketulusan. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk menghadapinya. Setahun kemudian, Firman dan Elisa memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencari kehidupan baru yang jauh dari pandangan dan penilaian orang lain. Di tempat baru itu, mereka menjalani hidup dengan kebahagiaan, saling mendukung dan mencintai dengan sepenuh hati. Walau hubungan mereka tidak konvensional, cinta yang mereka bagi adalah cinta yang murni dan tulus, lebih kuat dari prasangka dan penilaian orang lain. Bagi mereka, cinta adalah tentang keberanian untuk hidup dengan jujur terhadap hati mereka sendiri. Terima kasih telah menyimak cerita ini.
Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.